Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kembali? Kali ini saya akan menggambar Masjid Agung Sumedang. Masjid Agung Sumedang dibangun tahun 1850 saat Bupati Sumedang dijabat oleh Pangeran Surya Kusuma Adinata atau dikenal dengan Pangeran Sugih tahun 1836 sampai 1882. Masjid tersebut dibangun di atas tanah wakaf dari Raden Dewi Siti Aisyah. Masjid Agung Sumedang awalnya memiliki luas bangunan 583 meter persegi di atas tanah seluas 6.755 meter persegi. Pembangunannya dimulai pada tanggal 4 Rajab 1267 Hijriah atau 3 Juni 1850 Masehi dan selesai pada tanggal 8 Ramadan 1270 Hijriah atau 5 Juni 1854 Masehi. Bangunan tersebut kemudian diperluas saat Bupati Sumedang dijabat oleh Pangeran Arya Surya Atmaja atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Mekah tahun 1883 sampai 1919. Bangunan Masjid Agung Sumedang mengalami pelebaran ke depan, samping utara dan samping selatan dengan penghulunya Kiai Haji R. Rahmat Muhammad Hamim. Pangeran Arya Surya Kusuma Adinata merupakan cucu Pangeran Kornel dari pasangan Raden Adipati Kusuma Yuda dan Nyi Mas Samijah. Ia terkenal dengan sebutan Pangeran Sugih lantaran menjadi bupati terkaya setatar Sunda kala itu. Selain kaya harta, ia juga dikenal dengan bupati yang pintar serta memiliki banyak istri, yakni 31 istri. Bagi kalangan masyarakat Sumedang, Sugih diartikan sebagai sugih harta, sugih istri, dan sugih harti. Artinya kaya harta, kaya istri, dan kaya ilmu. Pada saat pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Agama Kabupaten Sumedang, Masjid Agung Sumedang mengalami 3 kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan tahun 1952 pada masa Kepala Dinas Urusan Agama yang dijabat oleh Muhammad Sumaria. Pada masa itu pula kekokohan Masjid Agung Sumedang diuji saat bencana gempa terjadi. Gempa pada waktu itu memporak-porandakan semua bangunan yang ada di daerah Sumedang. Namun bangunan masjid ini tetap kokoh, hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan. Renovasi kedua pada tahun 1982 atau pada saat Kepala Kantor Departemen Agama Sumedang dijabat oleh Bukhari Mutasim. Dalam renovasi kedua ini atap diganti dengan beton, sementara tiang-tiang penyangga besi dilapisi kayu triplek. Dalam pemugaran ketiga banyak perubahan dan penambahan seperti pembangunan menara azan setinggi 35 meter. Kemudian banyak dilakukan renovasi pada bagian-bagian masjid seperti tempat wudhu, toilet, dan tempat beduk. Bangunan masjid ini dipengaruhi oleh arsitektur Belanda dan arsitektur Tiongkok. Bentuk atap yang bersusun 3 merupakan pengaruh dari bentuk pagoda. Ornamen-ornamen ukiran yang menghiasi bangunan masjid juga bercorak Tiongkok. Sementara itu untuk arsitektur yang terpengaruh oleh Belanda tampak pada bentukan kolom-kolomnya yang merupakan kolom Yunani. Kemudian jendela ukuran yang sangat besar dengan ujung setengah lingkaran yang juga merupakan khas zaman Belanda. Sekian kawan-kawanku semua untuk cerita gambar masjid kali ini. Semoga kawan-kawanku semua tetap terhibur dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.